ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah, para ikhwan sekalian wal akhwat fillah, pendengar Radio Roja dan juga para pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah, kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang kita rasakan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada dalam naungan sunnah, dan nikmat berada dalam bimbingan ilmu. Insya Allah pada kesempatan yang mulia ini dan untuk selanjutnya pada pekan ketiga dan keempat kita bahas buku yang berjudul Prinsip Dasar Islam yang disusun oleh Ustadzun Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafidhahullah ta'ala. Saya pilih buku ini pertama, saya pernah membahas sampai selesai. Kemudian saya lihat banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita ambil menjelaskan tentang prinsip yang sangat mendasar ya dalam kita beragama, sehingga dengan kita mempelajarinya insya Allah diharapkan bisa memiliki pemahaman yang benar terhadap agama Islam ini, pemahaman yang kuat, karena sebagaimana Allah Ta'ala memberikan permisalan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Ta'ala itu memberikan permisalan kalimat yang baik seperti pohon yang baik? Apa kalimat yang baik? Antum lihat dalam tafsir adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Seperti pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik? Asluha sabitun. Punya karakter asluha, asal, akar, pondasinya menancap kuat ke dalam bumi. Wa faruha fis sama, sementara cabangnya tinggi menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Buahnya bisa dimakan kapan saja. Jadi pohon yang baik punya tiga karakter, ya, menancap ke bumi dalam, tinggi menjulang ke langit, buahnya bisa dimakan kapan saja. Begitulah Allah memberikan permisalan, ya, agar kita mau apa? Mengambil pelajaran. Nah, beliau berusaha menjelaskan prinsip-prinsip, akar-akar, asal, usul, jamaknya usul, ya, al-usul al-islamiyah, prinsip dasar Islam. Sehingga di sini banyak kaidah-kaidah agama yang beliau sampaikan, tentu dengan ilmu beliau, pengalaman beliau, banyak kita rasakan tulisan-tulisan beliau, dan alhamdulillah inilah yang akan menjelaskan siapa beliau,
baik yang suka maupun yang tidak suka, akan menjelaskan, ya, dan penjelasannya akan memberikan gambaran betapa sayangnya kepada umat untuk meneruskan dan memberikan bagaimana seharusnya kita memahami agama ini. Insya Allah kita akan bisa lihat nanti cara kita mempelajarinya. Tolong antum bawa bukunya, ya, dan kita baca, kita ambil faedahnya, kita kembalikan kepada Quran, kita kembali pada sunnah, dan alhamdulillah kaum muslimin banyak merasakan manfaat, ya, dari buku-buku beliau, dan beliau konsisten sih untuk mendakwakan sunnah, mendakwakan tauhid, tidak lepas dari situ duror min usul al-athar, 6 prinsip dakwah Ahlussunnah: menegakkan tauhid, mengikuti sunnah Nabi, memahami Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, meraih kemuliaan dengan ilmu, mulia dengan manhaj salaf, kemudian membantah orang-orang yang menyimpang, bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, dan taswiyah tarbiyah. Jangan lepas daripada itu. Nanti kita lihat, ya, dari kajian kitab ini. Dan ini akan membuka kepada apa? Kepada keinginan untuk kita mempelajari ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Ya, di samping insya Allah nanti jam 9 atau setengah 10, sekarang antum bersabar lagi, ya. Ini anggaplah hari ini ada daurah. Insya Allah nanti bersama dengan Ustaz Fadil, ya, Abdul Hakim bin Abir Abdad Hafidhullah Ta'ala, menjelaskan tentang bagaimana akidah salafus soleh, ya, sehingga apa? Dakwah sunnah ini benar-benar bisa kita rasakan manfaatnya bagi kaum muslimin. Dari apa? Dari tulisan-tulisan yang mereka tulis, yang mereka susun kaum muslimin yang selama ini barangkali terlena dengan perbuatan-perbuatan syirik, banyak kembali kepada Allah Ta'ala. Terlena dengan perbuatan-perbuatan bid'ah, banyak yang menyadari dengan dakwah, dengan tulisan-tulisan. Mari kita mulai pembacaan buku ini, dan silakan antum perhatikan muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Beliau mulai dengan khutbatul hajah, ya, kemudian terjemahkan: segala puji hanya bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sungguh Allah selalu menjaga dan mengawasimu. An-Nisa ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang agung. Surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah Al-Qur'an, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sunnah. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Kita lanjutkan, antum perhatikan di situ sebelum saya berikan penjelasan. Setiap muslim yakin sepenuhnya bahwa karunia Allah yang terbesar di dunia ini adalah agama Islam. Seorang muslim wajib bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang telah memberikan hidayah ke dalam Islam. Allah menyatakan bahwa nikmat Islam adalah karunia yang terbesar. Dia berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Al-Maidah ayat yang ketiga. Sebagai bukti syukur seorang muslim atas nikmat ini adalah dengan menjadi muslim yang ridho Allah sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Seorang muslim harus menerima agama Islam dengan sepenuh hatinya dan meyakininya. Arti menerima Islam adalah seorang harus dengan sepenuh kesadaran dan keyakinan menerima apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau. Jika seseorang ingin menjadi muslim sejati, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia, maka ia harus meyakini Islam sebagai satu-satunya agama yang hak, benar, belajar agama Islam dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan Islam dengan ikhlas karena Allah, dan mengikuti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi umat Islam yang kita lihat sekarang ini sangat menyedihkan. Mereka mengaku Islam, KTP, kartu tanda penduduk mereka Islam. Mereka semua mengaku sebagai muslim, tetapi mereka tidak mengetahui tentang Islam, tidak berusaha untuk mengamalkan Islam. Bahkan ada sebagian ritual yang mereka amalkan hanya ikut-ikutan saja. Penilaian baik dan tidaknya seseorang sebagai muslim bukan dengan pengakuan dan KTP, tetapi berdasarkan ilmu dan amal. Allah tidak memberikan penilaian berdasarkan keaslian KTP yang dikeluarkan pemerintah, juga tidak kepada rupa dan bentuk tubuh, tapi Allah melihat kepada hati dan amal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, tidak juga kepada harta kalian, akan tapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Saya selesaikan, saya mau mukadimah dulu. Seorang muslim wajib belajar tentang Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sunnah Nabi SAW yang sahih. Menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, Al-Quran diturunkan oleh Allah agar dibaca, dipahami isinya, dan diamalkan petunjuknya. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan pedoman hidup abadi dan terpelihara yang harus dipelajari dan diamalkan. Seorang muslim tidak akan sesat selama mereka berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman para sahabat.
Al-Quran adalah petunjuk hidup, penawar rahmat, penyembuh dan sumber kebahagiaan. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Rabbmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia dan rahmatnya itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Dalam buku kecil ini, penulis menjelaskan prinsip-prinsip dasar Islam yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Mudah-mudahan dengan membaca buku ini, pembaca akan bertambah iman, ilmu yang bermanfaat, wawasan tentang Islam, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk dapat melaksanakan syariat Islam dan istiqomah, konsekuen dan konsisten di atas akidah dan manhaj yang benar. Alhamdulillah, buku prinsip dasar Islam ini untuk cetakan di sini disebut ke-9 dan seterusnya telah direvisi, diedit kembali serta ditambah beberapa pembahasan yang penulis anggap perlu dari cetakan sebelumnya. Semoga Allah menjadikan upaya ini sebagai amalan soleh yang bermanfaat bagi hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak, selain orang yang menemui Rabb-nya dengan hati yang selamat dan amal soleh. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Penulis Yazid bin Abdul Qadir Jawas Abu Fatih. Para jemaah, ini mukadimahnya. Ya, antum kembali dari awal. Di situ beliau memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa landasannya? Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua surat kecuali surat At-Taubah, surat Bara'ah. Ada yang mengatakan karena itu bagian dari surat kelanjutan Al-Anfal. Ya. Kemudian yang kedua, ya, Nabi biasa kalau nulis surat ke raja-raja, Heraklius, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hadis yang mengatakan kullu amrin dibalin la yubda bi bismillah fahuwa abtar, ayat, ya. Segala sesuatu yang penting tidak dimulai dengan bacaan bismillah, maka itu terputus. Itu hadisnya dhaif jiddan, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya. Dan kita mulai Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca buku, menulis buku dengan tujuan apa? Minta kepada Allah pertolongan. Ya, dengan nyebut nama Allah supaya dapat taufik ilmu yang bermanfaat. Ketika menulis supaya memberikan manfaat kepada pembacanya. Kemudian beliau memulai dengan yang sering kita dengar dengan istilah khutbatul hajah. Nah, khutbatul hajah itu penamaan yang sunnah. Ya, itu diambil dari hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, di mana beliau mengatakan allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatal hajah. Khutbatal hajah. Ya. Bahwa Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kami khutbatal hajah. Nah, tapi kalau yang Abdullah bin Mas'ud, ya, yang riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya, innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Itu disebut nahmaduhu, ya. Namun dalam riwayat yang lain yaitu Ibnu Abbas, ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, tidak ada nastaghfiruhnya. Ya, hadis Imam Muslim, ya.
Nah, karena lewat semuanya digabung, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nah, ini penamaan. Kemudian ada sebagian mengatakan bahwa khutbatul hajah ini hanya untuk nikah saja, dan itu salah. Ya, karena hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Abu Dawud mengatakan apa? Ya. Fil hajah fin nikah wa ghairi. Nah, yaitu khutbatul hajah ini dilakukan juga pernikahan wa ghairi dan yang lainnya. Maka dibaca dalam khutbatul Jumat, khutbatul Id, khutbatul nikah, Nabi menyampaikan perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang penting. Bahkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, riwayat Imam Muslim, ya, ada seorang yang bernama yaitu Dimab, ya. Dimab ini orang Yaman, ya, Yaman dari suku Azdi, ya, Shanu'ah, kabilah besar di Yaman. Dia mendengar dari orang-orang musyrik Quraisy bahwa Nabi Muhammad itu gila, kesurupan setan, ya. Sementara dia biasa meruqyah. Setelah itu apa? Dia datang ke Mekah. Wah, barangkali saya obati, mudah-mudahan Allah Ta'ala atas nama Allah sembuh. Belum Islam dia, ya. Kemudian apa? Datang kepada Nabi, ada apa dengan kamu Muhammad? Katanya kamu sakit, gila, majnun. Ya. Akhirnya saya meruqyah, banyak orang sembuh, saya ruqyah. Akhirnya Nabi membaca innal hamdalillah, ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina dan seterusnya. Kaget Dimab ini. Coba ulang lagi. Sampai 3 kali dia mengatakan, ya, baru sekarang saya mendengar ini. Dan ini bukan perkataan dukun, bukan perkataan tukang sihir. Akhirnya dia masuk Islam. Nah ini. Nah ini juga menunjukkan bahwa apa? Bahwa tidak hanya dipakai untuk khutbatul nikah. Ya. Jadi keumuman tadi hadis Abdullah bin Mas'ud dan Abu Dawud bahwa fil hajah fin nikahi wa ghairihi. Ya, khutbatul hajah tentang nikah dan juga yang lainnya. Nah, ini juga memperkuat yang lainnya, termasuk untuk menulis. Ya, untuk menulis. Nah, ini dimulai oleh Al-Imam At-Tahawi dalam Syarhu Mushkilil Athar. Beliau menulis di muqaddimah, ya, makanya para ulama banyak yang mengikuti, terutama yang sekarang minal mutaakhirin. Ya. Nah, sehingga apa? Ini dalam rangka untuk menghidupkan sunnah. Untuk menghidupkan sunnah. Ya. Nah, kalau ada sebagian yang mengatakan bahwa riwayat Abdullah bin Mas'ud, ya, hadis Abdullah bin Mas'ud yang Abu Dawud dari jalan Abu Ubaidah dari Abdullah bin Mas'ud dikatakan dhaif. Kenapa Abu Ubaidah dikatakan tidak mendengar langsung dari Abdullah bin Mas'ud? Sementara Abu Ubaidah ini anaknya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ulama yang lain ya tidak mungkin. Ya. Ali ya dibela oleh Ali Ibnu Madini dan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya. Bisa dibuka di Sunan At-Tirmidzi bahwa beliau mengatakan Syu'bah meriwayatkan dari Abu Ishaq dari Abu Ubaidah dari Abdullah bin Mas'ud. Bahkan Israel meriwayatkan dua-duanya. Kata Imam Tirmidzi, dua-duanya sahih. Dua-duanya sahih. Ya, satu dari Abu Ahwas, ya, yang satu dari Abu Ubaidah. Ya. Bahkan Israeli meriwayatkan dari dua-duanya, dari Abu Ubaidah dan dari Abu Ahwas dari Abdullah bin Mas'ud.
Sehingga apa? Dua kata Imam Tirmidzi, dua-duanya sahih. Oleh karena itu, perkataan Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan fil hajah, fin nikahi, wa ghairihi. Ini wa ghairihi. Ya. Khutbatul hajah untuk pernikahan, ya, akad nikah dan juga untuk yang lainnya. Nah ini. Sehingga dihidupkan sunnah ini. Ya, di antaranya oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan sudah ada yang mendahului beliau, yaitu Al-Imam At-Tahawi, ya, yang meninggal tahun 328 Hijriah. Dan beliau di muqaddimahnya dalam kitab Syarhu Mushkilil Athar, yaitu kitab yang membicarakan tentang hukum-hukum khilaf-khilaf para ulama. Beliau mulai dengan khutbatul hajah ini. Nah, jadi sudah dimulai dari dulu, ya, dihidupkan kembali. Nah, tentu saja di samping barokah, keberkahan. Karena apa? Karena ayat ini dia bacakan. Karena apa? Karena isi. Kita lihat bagaimana isinya, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan, memohon pertolongan, mohon ampun dan seterusnya. Ya. Menjelaskan tentang hidayah itu haknya Allah Rabbul Alamin. Bahwa apa? Tidak ada yang bisa beri hidayah. Ya. Kita berlindung dari keburukan diri kita, dari perbuatan amal kita, keburukan amal kita. Syururi anfusina wa min sayyiati amal. Ini penting, ya. Ini mungkin sudah sering dijelaskan, sering kita dengarkan. Namun persoalannya, ikhwan, sering kita baca namun lewat begitu saja. Padahal di situ penuh dengan kaidah-kaidah penting, ya. Kita minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ya. Itu kita minta apa? Minta pertolongan, memuji Allah, minta pertolongan, minta ampun. Karena ibadah itu perlu pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta perlindungan pada keburukan jiwa dan keburukan amal, lahir dan batin. Ya. Karena manusia tergantung hatinya. Ala fa inna fil jasadi mudghah wa idza salaha salaha jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Ingat, dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau baik, baik semua jasadnya. Kalau rusak, rusak itu hati. Anfus, jama dari nafas. Nafas ini selalu nyuruh buruk. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratum bisu illa ma rahimah rabbi inna rabbi ghafur rahim. Aku tidak berlepas diri dari keburukan, dari apa kesalahanku, kata Zulaikha. Karena apa? Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh untuk berbuat buruk. Fa'alun, ya, apa? Ammarah ala wazni fa'al, ammarah. Selalu menyuruh untuk berbuat buruk. Maka kita berlindung min syururi anfusina. Ini ikhwan, ya. Wa min sayyiati a'malina, keburukan amal zahir, kalau tadi yang batin. Ini penting. Kemudian tidak ada bisa berpetunjuk kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada bisa menyesatkan kecuali Allah Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ya, ini pentingnya. Nah, ini penuh dengan kaidah dibawakan, ya. Dan ini tentu pendahulu, ya, sudah didahului para ulama. Ya, sekarang dihidupkan. Dahulu sudah didahului oleh pada abad ketiga, ya. Ya, itulah siapa tadi? Al-Imam At-Tahawi. Ya. Kemudian juga didukung oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, di masa sekarang Syekh Albani, ya, dan kita mengikuti karena memang sebagaimana hadis-hadis tadi, ya. Jadi hadis umdah dalam masalah ini adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Dikuatan hadis Abdullah bin Abbas dan juga hadis Jabir bin Abdullah dalam khutbatul hajat. Tapi yang penting tadi, ya, hadis Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan fil hajati fin nikahi wa ghairihi, rawahu Abu Dawud. Ya, dikata oleh Imam Tirmidzi ini dari jalan Abu Ubaidah dari Abdul Mas'ud. Yang satu dari jalan Abu Hafs dari Abdul Mas'ud. Dua-duanya sahih.
Karena dia mengatakan dari jalan Abu Ubaidah ini dhaif, karena Abu Ubaidah tidak mendengar langsung Abdullah bin Mas'ud, padahal itu anaknya. Allahu a'lam bissawab. Nah, kemudian di bawah ayat yang sering kita dengarkan tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akhiri dengan itu juga hadis Nabi, ya, Abu Dawud dibawa juga oleh riwayat Imam Muslim juga, ya, dibawa oleh dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Selanjutnya para jemaah, ya, kita lihat pada halaman ketiga perkataan beliau. Nah, ini, ya, perkataan beliau. Setiap Muslim yakin sepenuhnya bahwa karunia Allah yang terbesar di dunia ini adalah agama Islam. Setiap Muslim yakin itu. Harus yakin maksudnya. Ya. Kalau ada wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya. Ya. Allah tidak mewajibkan kecuali agar beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Pertanyaannya, apakah semua orang beribadah kepada Allah? Allah mewajibkan untuk bertauhid. Apakah semua bertauhid? Nah, ulama mengatakan, ya, itu namanya qada syar'i dan qada kauni. Qada syar'inya menyuruh, ya, tapi qada kauninya tidak. Buktinya ada yang tidak beribadah kepada Allah Ta'ala. Sekarang setiap Muslim yakin sepenuhnya bahwa karunia Allah Ta'ala terbesar di dunia ini adalah agama Islam. Maksudnya harus yakin. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah ada orang yang belum penuh keyakinannya bahwa nikmat yang paling besar dari Islam? Ada. Ya, nikmat diukur dengan harta. Sehingga kalau kita mengalami kerugian dalam berbisnis, ingat, alhamdulillah kita Muslim. Karena apa? Ini rahmat. Bahkan Allah Nabi bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kifafan wa qanna'ahu Allah, rawahu Muslim. Sungguh beruntung orang yang beragama Islam. Ini nikmat besar Islam itu para jemaah. Ya, nikmat. Sungguh beruntung orang yang beragama Islam dan diberi rezeki oleh Allah cukup berapa? Diberi rezeki rasa cukup. Wa ruziqa kifafan, dan diberikan sifat qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini beliau katakan setiap Muslim yakin. Maksudnya apa? Harus yakin. Sebab masih ada yang keyakinannya mungkin separuh-separuh atau bahkan kurang, tidak yakin. Bahwa apa? Harus yakin sepenuhnya bahwa karunia Allah yang terbesar di dunia ini adalah agama Islam. Agama Islam. Antum lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ya, yaqulullah tabaraka wa taala li ahwani ahlin nari adaban yaumal qiyamah. Lau kana kad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha? Yaqulu na'am. Yaqulu aradtu minka ahwan min hada wa anta fi sulbi adam alla tusrika. Ya. Wa ahsibuhu yaqul wala udkhiluka annar fa abaita illa syirka, rawahu Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, Allah Taala berfirman, berkata kepada penghuni api neraka yang paling ringan adabnya di hari kiamat. Penghuni neraka yang paling ringan adabnya dari kiamat. Apa kata Allah? Seandainya kamu ini punya dunia dan isinya, coba antum perhatikan. Apakah kamu mau menebus adabmu ini dan dia adab yang paling ringan? Apa jawabannya spontan? Naam, iya ya Allah. Tak pikir panjang. Apa kata Allah? Padahal aku minta kepadamu, yaitu apa? Kamu jangan syirik. Ketika engkau berada di sulbi Adam, aku minta lebih ringan padamu, jangan syirik, jangan menyekutukan aku. Ketika engkau berada di sulbi Adam, dan aku tidak akan memasukkan kamu ke neraka, tapi kamu tidak mau kecuali kamu memilih syirik. Ini para jemaah rahmati Allah. Ya, ini penghuni yang paling ringan,
penghuni neraka adabnya paling ringan. Dia kalau punya dunia dan isinya mau ditebus, maka ucapan beliau ini bukan sekedar ucapan. Paham ya? Bukan sekedar ucapan. Itu bisa diambil kaidah. Apa kaidah paling bisa tulis? Islam nikmat terbesar. Selesai. Atau dibalik, nikmat terbesar adalah Islam. Masya Allah. Ingat kuat-kuat. Tanamkan di dalam hati kita. Sehingga kita jangan merasa apa? Kita jangan merasa minder, keder, tidak percaya diri. Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annahu hizat lahu minad dunya bihadzafiriha. Barang siapa yang merasa aman di pagi hari bersama dengan keluarganya. Kalau antum gak aman, gak mungkin duduk di sini. Badannya sehat, kalau sakit gak mungkin di sini. Yang dimakan di hari itu ada di hari itu, besok gak tahu. Seperti apa? Seperti punya dunia dan isinya. Kenapa ikhwan? Karena kita Islam. Karena Islam mengajarkan itu kepada kita. Jadi bukan setiap muslim yakin sepenuhnya. Karena masih banyak yang gak yakin. Ini maksudnya apa? Harus yakin sepenuhnya. Harus yakin bahwa karunia Allah yang paling besar di dunia adalah agama Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan keder, jangan minder. Ya. Untuk mensiarkan Islam ini. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siarkan ucapan salam, siarkan penampilan, siarkan. Jangan malu pakai jenggot di kantor. Ya, jangan malu celana cingkrang di kantor, apalagi juga dikatakan sebagai macam-macam lah. Syiar Islam, saya bangga dengan Islam. Yakin ini nikmat terbesar. Jangan terlalu bawa perasaan sehingga putus asa, stres karena PHK. Nikmat saya Islam. Ini para jemaah, saya muslim yakin sepenuhnya. Beliau mengatakan yakin apa? Mimbab dalam rangka apa? Baik, semangat kita ini. Meskipun ada juga yang kurang yakin. Iya enggak? Ya, itu. Dijazmkan sama beliau pasti ya bahwa karunia Allah yang besarlah agama Islam. Ya. Dengan demikian apa? Seorang muslim wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmatnya yang telah memberikan hidayah ke dalam Islam. Aslim taslam. Jadi aslim taslam. Masuk Islam, selamat. Selamat para jemaah. Ya. Meskipun dosanya sepenuh bumi diampuni oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi. Wahai anak Adam, seandainya kau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi dan kau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku, maka apa? Aku datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Islam tidak syirik. Islam tidak syirik, ya. Dan Islam merupakan agama semua para nabi. Maka hidayah, ya, Islam ini sangat penting. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini para jemaah. Jangan kita merasa ya saya sudah ini kok masih begini, masih begitu. Jangan. Alhamdulillah kita sudah berada di atas hidayah. Nah, hidayah ini kan, ya, hidayah ke dalam Islam ada dua macam. Satu sisi hidayah taufik, satu sisi hidayah al-irsyad. Pembagian lain kata Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Hikam apa? Hidayah mujmalah dan hidayah mufassalah. Hidayah mujmalah dan hidayah mufassalah. Apa hidayah mujmalah? Kita berada di atas Islam, di atas iman. Global.
Tapi perlu mufassalah terperinci. Nah, kita baca ini akan menggugah kita untuk memahami hidayah secara terperinci. Ini para jemaah, ya. Kalau dikatakan nikmat Islam, juga nikmat iman. Kenapa? Kalau disebut Islam, maka disebut iman. Ya, masuk dalam iman. Seperti fakir miskin, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ya. Kalau Islam sebut sendiri, maka maksud juga iman. Kalau iman disebut sendiri, maka maksud juga Islam. Tapi kalau Islam dan iman disebut berbarengan seperti dalam hadis Jibril, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Qala anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah, ya, wa tasum Ramadan wa tu'tiyaz zakat wa tahujjul bait in istata'ta alaihi sabila. Ini Islam, kata Ibnu Rajab, apa? Ditafsir oleh Nabi dengan amal dohir. Akhbirni alil iman. Faqala antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qadrihi khair wa syarri. Qala sadaqta. Iman di sini amal batin. Ya, kalau disebut bareng, Islam amal dohir, iman amal batin. Islam punya definisi sendiri, Islam punya definisi sendiri. Tapi kalau sendiri sebut sendiri, hidayah ke dalam Islam masuk juga ke dalam iman. Ya, masuk juga ke dalam iman. Ya, Allah menyatakan bahwa iman Islam adalah karunia yang terbesar. Dia berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku apa? Aku cukupkan nikmatku bagimu. Aku cukupkan nikmatku bagimu. Dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Aku cukupkan nikmatku bagimu. Apa di sini nikmat di sini? Islam para jemaah. Islam. Islam adalah nikmat yang sangat besar. Islam nikmat yang sangat besar. Ya, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bersyukur, ya, beragama Islam kita bersyukur. Para jemaah Allah. Ya. Harus kita syukuri nikmat Islam ini. Ya. Nah, berarti kaidah yang bisa diambil di sini adalah Islam nikmat terbesar, atau dibalik nikmat yang paling besar adalah Islam. Ya, udah itu tanam kuat-kuat, bukan bintang yang berjejer di pundak, juga bukan dolar yang berlipat, ya, bukan mobil yang mengkilat, juga bukan rumah yang bertingkat, apalagi bukan istrinya yang 4, bukan itu, ya. Paham ikhwan, ya? Nikmat besar adalah nikmat Islam, yang dengannya Allah selamatkan dari neraka, dimasukkan surga. Itu orang sukses. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surah Al-Imran 185. Allah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Akan mengalami kematian. Dan sungguh akan disempurnakan pahala kalian kelak pada hari kiamat. Barang siapa diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka apa? Dia faza, beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu, terperdaya. Para jemaah Allah, ya, agama Islam agama yang sangat penting, nikmat yang paling besar, sehingga Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa annahu kana min ashabin nar. Rawahul Bukhari. Tidaklah seorang pun, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah, tidak seorang pun dari umat ini yang mendengarkan tentang risalahku, tentang Islam ini, ya, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia meninggal tidak beriman dengan yang aku bawa, dengan risalah Islam, kecuali menjadi penghuni api neraka.
maka Islamlah yang akan menyelamatkan. Aslim taslam. Jangan kita keder dengan agama Islam, ya. Jangan kita tidak percaya diri. Ini nikmat besar loh. Lihat Bilal bin Rabah, budak. Kita lihat jadi apa beliau. Sampai sekarang namanya disebut. Ammar bin Yasir, keluarga Yasir, Alu Yasir, sampai sekarang disebut. Kenapa? Karena Islam. Termasuk juga Abu Jahal disebut. Kenapa? Karena tidak Islamnya. Abu Lahab disebut karena tidak Islamnya. Nah, coba para jamaah rahmati Allah, kita jangan apa? Jangan keder. Tinggal kita sekarang bagaimana mensyukuri nikmat tersebut. Baiklah, barangkali sampai di sini dulu ya. Masya Allah, banyak kaidah-kaidah yang kedua, kaidah yang bisa diambil apa? Bersyukur atas nikmat Islam. Wajib syukur atas nikmat Islam. Tulis itu. Ya. Islam nikmat terbesar. Order balik, nikmat terbesar adalah Islam. Wajib syukur atas nikmat Islam. Dua kaidah. Ya, makanya saya ingin menyebut kitab ini fawaid min prinsip dasar Islam, ya. Fahmuha wa ta'silatuha, ya. Itu apa? Kaidah dan faidah-faidah yang bisa diambil dari prinsip dasar Islam, pemahamannya dan taksil. Ya, taksil itu membahas secara mendasar. Terakhir, ya, insya Allah mudah-mudahan kita berharap kepada Allah itu apa? Sebagaimana Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Nah, antum buka dalam surat apa itu? Surat Ibrahim, ya. Dalam surat Ibrahim Allah berfirman ayat 27, ya. Ibrahim. Antum lihat Allah berfirman bahwa Allah Ta'ala akan mengokohkan, ya, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, ya, fil hayatid dunya wa fil akhirah. Surah 14 ayat 27. Allah akan mengokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh. Dengan apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau ulama mengatakan itu untuk pertanyaan mungkar dan nakir di dalam barzakh, tapi Allah berfirman fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat, kita tadi kata beliau istiqomah. Ya. Nah, insyaallah buku ini saya pribadi melihatnya akan memberikan pelajaran besar bagi kita untuk kita bisa mendapatkan al-qaulus sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sampai di sini semoga bermanfaat. Saya kembalikan pada ikhwah yang ada di studio. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami akan sampaikan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan pertama dari pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita yang saat ini alhamdulillah sudah mendapatkan nikmat berhijrah dengan mempelajari sunnah, bisa masuk di lingkungan keluarga yang belum mengenal sunnah agar tidak terbawa dengan kebiasaan mereka. Niat awal untuk bersilaturahmi dengan keluarga, tapi dalam perjalanan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani saya. Bolehkah kita menjauh dan menjaga jarak dari keluarga? Syukron, jazakallahu khairan, Ustaz. Silahkan. Istilah hijrah, ya. Saya sudah hijrah. Mungkin perlu kita koreksi, ya. Kenapa? Kalau kita lihat al-hijrah itu memang mustalah syar'i. Dan Nabi menjelaskan kalau hijrah berarti kan orangnya namanya muhajir. Nah, sementara Nabi memberikan definisi muhajir apa? Al-muhajir man hajara amma an ma nahallahu an. Orang yang hijrah, muhajir, ada orang yang meninggal semua apa saja yang dilarang. Kalau hanya meninggalkan riba dulu, yang lain belum, ya jangan dulu bilang
hijrah tobat. Nah, itu baru mungkin kita tobat dari riba. Ya mungkin kalau tobat tuh katanya kita kan suka memperhalus, ya, ya memperhalus. Ya kalau hijrah kan sesuai hijrah dari apa? Dari zina. Kayaknya harus tobat. Itu tepatnya mungkin tobat. Ya kalau mau semuanya. Nah kalau tobat, ulama mengatakan boleh sebagian. Seandainya tobat ini belum ini, insya Allah terima. Meskipun ada mengatakan harus tobat semuanya. Tapi kalau muhajir ini al-muhajir, lihat hadis Nabi, al-muhajir man hajara amma nahallahu anhu. Ya, orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan ma di sini isim mausul faedah umum, semua yang dilarang. Kalau hanya meninggalkan yang tadinya tidak makan riba, ya, akhirnya hijrah semua hijrah, ya. Nah, kalau kita sudah mengenal sunnah seperti itu, kemudian bersama dengan keluarga yang barangkali masih bergelimang dengan perbuatan entah itu maksiat yang paling ringan, kemudian perbuatan bid'ah maksiat, obatnya tauhid, sunnah, taat. Itu. Maka kita harus bersabar, nggak boleh meninggalkan, ya. Harus kita bersabar. Ya. Tetap kita bermuamalah dengan baik, ya, dengan sabar, ya. Apalagi dengan orang tua, sampai-sampai Allah Ta'ala menjelaskan kalau menyuruh syirik tidak boleh ditaati, tetap bergaul dengan baik dengan keduanya. Wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua kamu maksa kamu untuk syirik yang kau tidak ngerti ilmunya, maka apa? Maka jangan taati keduanya dan tetap bergaul dengan keduanya dengan pergaulan yang baik. Ya. Maka harus bersabar, ya, bersabar, ya. Jangan ditinggalkan, justru harus tampilkan akhlak yang mulia kepada mereka, ya. Karena orang yang punya ilmu, ya, ketika melihat saudaranya, keluarganya yang jauh dari agama, kemudian melakukan pelanggaran, ya, kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, beliau ketika melihat pendeta rahib-rahib itu beliau nangis kasihan. Ya, kalau beliau mengatakan hal ataka hadits, ingat firman Allah, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Amilatun nasibah, semangat beribadah tapi tempatnya neraka. Oleh Ibnu Taimiyah, ya, juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Al-Qaul Mufid, melihat orang yang salah, ya, dipandang dari dua kacamata. Yang pertama ainus syar'i, yang kedua ainul qadar. Ya, kalau ainus syar'i dapat ikop hukuman orang berbuat salah dari Allah Ta'ala. Ainul qadar kita kasihan dia seperti itu. Nah, ya, dengan kita kasihan, lihat Nabi Muhammad SAW betapa kasihan kepada Abu Thalib, bahkan kepada umatnya. Sangat sayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepadamu rasul dari kalian, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Sangat berat beban kalian bagi beliau. Ya. Azizun alaikum ya, berat bebannya. Harisun alaikum, dan sangat beliau semangat untuk kalian berbuat baik. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau sangat lembut kepada orang beriman. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Ya. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, terima kasih. Pertanyaan yang berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat. Pertanyaan terakhir, Ustaz, di pertemuan kita, mohon maaf karena terbatasnya waktu. Dari hamba Allah di Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum. Bagaimana pendapat bahwa salafi dicap merasa paling benar? Padahal kita mencari hal-hal yang sahih dan menjauhi perkara-perkara yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan ketika kita tidak memakai hadis-hadis dhaif di masyarakat, dicap
kamu merasa paling benar. Bagaimana cara meluruskan hal ini, Ustaz? Silahkan. Saya yakin yang berbicara begitu karena tidak paham. Ya, salafi, iya nisbah. Nisbah kepada siapa? Menisbatkan kepada salafus soleh. Bukan aib menisbatkan kepada salafus soleh. Siapa salafus soleh secara mutlak adalah sahabat. Ya, kemudian tabi'in. Dan mereka sudah dapat rekomendasi dari Allah dan Rasulnya. At-Taubah 100. Ya, At-Taubah 100. Ya, Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Orang-orang terdahulu masuk Islam siapa? Dari kalangan muhajirin dan ansar. Mereka adalah para sahabat. Walladzina tabauhum bi ihsan, ini umum. Siapapun yang mengikuti mereka dengan kebaikan, maka Allah ridho pada mereka. Mereka ridho pada Allah. Allah sediakan mereka surga mengalir di bawahnya sungai, dan itu kemenangan besar, kekal di dalamnya. Jadi kalau orang ikuti mereka, ikuti salaf, ya, dapat ridhonya Allah, dapat surganya Allah, dan dapat kemenangan. Ya, dan Nabi juga merekomendasi dengan sabda beliau, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, rawahul Bukhari. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Siapa sahabat? Berikutnya tabi'in, berikutnya tabi'ut tabi'in. Dan kalau tidak mengikuti mereka diancam. Ya, surat An-Nisa 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Itu ancamannya. Orang yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya orang beriman. Maksudnya siapa? Selain jalan orang para sahabat, maka dibiarkan tersesat dan tempat di neraka. Nah ini ya, maka ya yakin tidak tahu. Adapun kita yang menisbatkan kepada salafus soleh, ya kita tinggal cocokkan benar enggak. Jangan asal menisbatkan salafus soleh. Akidahnya bagaimana, ibadahnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, muamalahnya bagaimana, itu semua. Nah tentu tidak akan ada yang sempurna kalau personal. Tapi kalau manhajnya maksum, ya ijma' sahabat maksum. Ya, Quran, Sunnah, Ijma, maksum semua. Ya, maksum. Asas sunnah yang sahih ya. Maka dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, dijaga. Baik Quran maupun Sunnah. Palsu hadis, orang palsu hadis pasti akan ketahuan. Ijma mereka juga maksum. Demikian. Adapun orang seperti kita bisa salah, bisa benar. Imam Malik mengatakan kullu hadin, ya, kullu hadin yukhad wa yurad illa sahibu hadal qabr. Setiap orang bisa diambil dan ditolak perkataannya kecuali pemilik kuburan, yaitu tunjuk kepada kuburan Nabi SAW. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau terlalu panjang ya. Sampai di sini mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita taufik dan hidayahnya, istiqomah sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Syukron jazakumullah pada ikhwan dari subuh sampai sekarang. Yang di studio juga demikian, kaum muslimin semuanya, semoga Allah Ta'ala memberikan pertolongan pada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.